Gandung berjalan memasuki kota. Langkahnya santai, sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Dia kemudian memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar dan mengambil tempat duduk di bagian sudut kiri ruangan. Nampak hanya ada 6 orang di situ, termasuk dirinya sendiri, tapi mereka tidak memperhatikannya. Dari sudut itu, dia dapat melihat ke seluruh ruangan bahkan sampai keluar. Seorang pelayan mendekatinya. "Tuan mau makan apa?" Berikan saja nasi, sayur asam dan 2 potong ayam goreng." Gandung membalas tersenyum sambil tangannya menyerahkan potongan kecil uang. Baik tuan, silahkan menunggu," kata pelayan tersebut kemudian berlalu dari situ. Tak lama kemudian pesanan diantar dan Gandung makan dengan lahapnya. Beberapa saat kemudian nampak bayangan 2 orang memasuki rumah makan itu. Tampaknya mereka adalah 2 orang muda-mudi yang baru saja habis melakukan perjalanan jauh. Dari wajah mereka nampak kusut. Sang wanita berusia sekitar 17 warsa dan memiliki wajah yang amat cantik serta tubuh yang indah dan menggairahkan dengan baju warna merah muda yang nampak serasi sekali dengan kulitnya yang putih mulus. Sementara yang pria berusia 21 warsa dan juga tak kalah gagahnya. Gandung mengamati sejenak kedua orang yang menyapu ruangan tersebut dengan pandangan mata menyelidik. Ketika sinar matanya berbenturan dengannya, tahulah dia bahwa kedua muda-mudi ini bukanlah orang lemah. Paling tidak mereka memiliki tenaga setara para pendekar-pendekar tingkat 1. Namun dia tidak melihat lebih lanjut. Kedua orang itu mengambil tempat tepat 2 meja di sampingnya dan kebetulan pula sang wanita duduk menghadap ke arahnya. Kembali 2 mata mereka bertemu. Kali ini sinar kekaguman terpancar dari mata Gandung, sementara wanita itu hanya tersipu sambil kemudian menundukkan mukanya. Setelah memesan makanan pada pelayan yang menyambut mereka, sang gadis berkata dengan suara merdu dan setengah berbisik, "Aningok En adalah panggilan saudara tua dari laki-laki. Berapa lama lagikah perjalanan kita? Apakah mungkin kita menemukan Cufan Min? Cu adalah panggilan untuk paman Cufan Min yang berjuluk Datuk Naga Kuning yang kita tidak tahu di mana keberadaannya." "Emoilin, kau tenanglah. Jika mengandalkan informasi guru sebelum beliau mengembuskan nafas terakhir, maka pasti kita akan menemukannya lagi di sekitar sini. Kita harus menemukannya, Emoilin. Hanya dia yang dapat menyelamatkan Padepokan Naga Gading dari malapetaka dan cengkraman." Iblis itu, pemuda yang dipanggil Aningos itu pun membalas dengan suara perlahan. Catatan, Emoy adalah panggilan untuk saudara perempuan muda. Semua percakapan mereka berdua itu tidak lepas dari telinga Gandung yang tajam. Sebenarnya tidak ada maksudnya mendengarkan pembicaraan orang, tapi dasar telinganya yang terlalu tajam, dia tidak dapat berbuat apakah dan berlari cepat mengarah ke sebuah hutan yang jaraknya berada di pinggir kota. Namun ketika mereka hampir tiba di pinggir hutan, lari mereka terhenti. Di hadapan mereka telah menghadang 5 orang laki-laki berusia sekitar 40-50 warsa, berpakaian putih dan memakai ikat kepala berwarna putih dengan ukiran naga kuning. Di pinggang mereka tampak menggantung sebatang pedang panjang. "Kalian sudah cukup jauh berjalan. Karena itu kalian tidak akan kemana-mana lagi." Salah seorang yang tampaknya adalah pemimpin mereka menegur dengan suara datar. "Junjungan menginginkan kalian pulang untuk menerima hukuman." Sejenak kedua orang muda ini tertegun sejenak, tapi mereka juga tidak kaget terhadap kehadiran 5 orang ini. Hanya yang membuat mereka tidak habis pikir ialah perkataan junjungan yang baru saja mereka dengarkan. "Oh Hok, apa maksudmu?" menegas suara pemuda bernama itu. Hong Tingok, kau tahu maksud kami. Mulai sekarang Padepokan Naga Gading akan menjadi lebih kuat dengan adanya junjungan kita yang sakti itu. Apakah kau mengerti?" Orang yang dipanggil Laohok membalas, tetap dengan suara datar. "Bangsat, jadi inikah hasil kesetiaan kalian selama ini terhadap guru yang sudah menolong dan mengangkat kalian dari kesengsaraan? Baik, hari ini aku, Hong Tingok akan adu jiwa untuk membasmi kalian." Berkata demikian, dengan wajah yang penuh amarah, dia mencabut pedangnya dan langsung menerjang ke arah Laohok dengan dahsyat. Di lain saat dia telah memainkan ilmu pedang naga gading, Laohok melentingkan tubuh ke belakang sambil mencabut pedangnya dan bersiap dalam posisi menunggu dalam kuda-kuda yang kokoh. Di lain saat,
Mereka telah bergebrak dengan hebat. Ternyata keduanya memiliki dasar ilmu yang sama. Sementara itu, sang gadis yang melihat rekannya sudah bergebrak, segera pula mencabut pedangnya dan menyerang penghadang yang lain tak kalah lihainya. Setelah 20 jurus, tampak Ohok mulai terdesak hebat. Ketiga rekan lain yang masih menonton dari tadi saling pandang dan di lain saat mereka telah bergerak membantu, satu membantu Ohok sedang yang dua membantu menggempur si gadis tersebut. Tampak bahwa memang mereka mau segera menangkap si gadis hidup-hidup. Hal ini bukannya tidak disadari juga oleh Hong Tingok. Hanya saja dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi saat dia melihat si gadis yang beberapa kali mengeluarkan suara menjerit kecil ketika bajunya mulai robek sana-sini sehingga mengganggu perhatiannya sehingga permainan pedangnya menjadi kacau. Dengan nekat, akhirnya Hong Tingok memekik nyaring, tubuhnya melesat ke atas setinggi 3 tombak. Pedangnya digerakkan dengan 7 kali serangan beruntun yang mematikan di tubuh lawan. Serangan ini ganas, namun hakikatnya ia tidak memperdulikan nyawa lagi karena jurus ini menyerang tanpa bertahan. Inilah jurus 7 naga gading yang ampuh. Ohok dan rekannya yang terkejut melihat ini, mereka tahu lawan mau adu jiwa. Akan tetapi mereka mengenal jurus itu dan tahu kedahsyatannya maka segera mereka melompat jauh ke belakang sambil bersiap untuk membalas dengan jurus andalan. Namun mereka segera kehilangan lawannya karena waktu yang sempit itu tidak disia-siakan oleh Hong Tingok. Leotilin, kau larilah. Jangan membantah, nanti kau balaskan sakit hati ini. Mati-matian Hong Tingok mengempos segenap tenaga menyerang ketiga pengeroyok yang mengeroyok gadis itu. Wajah gadis itu pucat, dia memandang dengan penuh rasa terima kasih. Namun dia juga sadar bahwa mereka tidak akan bertahan jika terus melawan. Segera dia pun memutar pedangnya. Setelah ada peluang sedikit, sambil menahan sakit akibat beberapa luka di tubuhnya, dia meloncat dan berlari masuk ke dalam hutan. Anangot, hati-hati. Ohok marah melihat hal ini, segera dia bermaksud mengejar. Tapi niatnya urung karena di hadapannya tahu-tahu berdesing 4 peluru besi yang mengarah ke jalan darah mematikan di tubuh mereka berdua. Itulah peluru naga yang menjadi andalan padepokan naga gading yang disambitkan Hong Tingok. Tangannya bergerak cepat memapaki peluru tersebut dengan pedangnya. Terang, terang, terang peluru-peluru itu runtuh ke tanah. Tapi Ohok dan rekannya terkejut. Mereka merasakan suatu tenaga yang amat kuat yang membentur pedang mereka sehingga mematahkan pedang. Mereka tidak habis pikir, kalau berdasarkan tenaga yang dimiliki Hong Tingok, mustahil mematahkan pedang mereka. Sejenak dia menoleh ke kanan-kiri, namun tetap tidak menemukan apa-apa. Bekuk dia, perintah Ohok dengan marah walau masih dengan hati was-was. Keempat orang itu segera mengeroyok Hong Tingok. Sedang Ohok berlari mengejar ke arah sang gadis ke dalam hutan. Sampai lama Ohok mengejar ke dalam hutan. Tapi dia heran, kemana menghilangnya gadis itu? Sementara dia celingukan ke sana kemari, tiba-tiba dilihatnya bekas pukulan telapak tangan yang melesak masuk sedalam 1 jengkal pada sebuah batu besar di sampingnya. Jelas sekali, tanda yang melakukannya adalah orang yang bertenaga dalam tinggi sekali. Sementara di samping cap tangan ini ada tulisan pendek, "Jangan ganggu gadis itu atau kalian mati." Tertanda iblis asmara. Tak berapa lama kemudian keempat rekannya sudah mengikutinya. Rupanya mereka telah berhasil membekuk Hong Tingok. Bagaimana? Tanya mereka pada Ohok. Ohok hanya memandangi mereka dengan tatapan penasaran sambil menunjuk cap tangan di batu tersebut yang disambut dengan reaksi terkejut oleh rekan-rekannya. Namun mereka tidak berani gegabah. Sementara mereka termanggu tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, jedar, debu mengepul ke atas, dan batu yang terdapat cap tangan tersebut hancur berantakan. Di lain saat di hadapan mereka telah berdiri seorang laki-laki tinggi kurus berjubah merah yang menatap mereka dengan sinar mata yang tajam. Melihat orang ini, serentak 5 orang itu hendak menjatuhkan diri bertelut tapi segera terdengar suara dingin, menyeramkan. Di mana mereka? Segera Ohok menunjuk ke kiri dan di lain saat laki-laki itu melesat lenyap dengan cepat. Apakah yang telah terjadi? Mudah diduga bahwa gadis yang telah terluka itu bertemu dengan Gandung. Sebenarnya sudah lama Gandung menguntit mereka karena tertarik oleh pembicaraan mereka.
Dia juga yang membantu gadis itu dengan sambitan dua pasir kecil yang mematahkan pedang Mohawk dan rekannya. Gandung menatap gadis tersebut dengan kagum. Gadis ini memang cantik jelita, tak kalah cantiknya dengan Saumai yang ada dalam ingatannya. Nona, sebenarnya apakah yang terjadi? Mengapa engkau sampai bentrok dengan orang-orang padepokan naga gading tersebut? Gadis itu mengangkat wajahnya yang cantik sambil menatap pemuda di depannya ini. Dia belum sempat menanyakan siapa pemuda ini dan ada apa dia mau menolong. Saat dia sedang berlari cepat, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara perlahan di telinganya. Nona, perlahan. Engkau tak perlu lari. Aku sudah menghalangi langkah mereka. Segera dia membalikkan tubuh dan dia terkejut karena di hadapannya telah berdiri seorang pemuda berpakaian sederhana sambil tersenyum. Sebelum dia berbuat apa-apa, pemuda itu mendekati sebuah batu besar dan menekankan telapak tangannya yang melesak 1 jengkal lebih. Tahulah dia bahwa pemuda ini berilmu tinggi. Dengan penuh keraguan dia hanya menatap saja. Gandung mengerti. Maaf, kau mungkin bertanya kenapa aku membantumu, bukan? Gadis itu mengangguk perlahan. Segera Gandung melanjutkan. Sebenarnya, aku tertarik mendengar pembicaraan kalian saat kau menyebut nama Datuk Naga Kuning Van Min. Karena aku mengenal beliau dengan baik. Mata gadis itu berbinar. Mulai timbul rasa kepercayaannya pada pemuda ini. Namun begitu hanya sinar matanya yang menunjukkan perasaan berterima kasih ini. Baru saja dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dilihatnya tangan pemuda itu ditaruh di bibir dan memberi isyarat padanya untuk berdiam. Hehehe, habat kau anak muda, bisa mengetahui keberadaanku. Terdengar suara yang disertai pengerahan tenaga dalam tinggi yang sempurna menggema memekakan telinga. Dalam sekejap, muncullah seorang laki-laki tinggi kurus yang berjubah merah. Umurnya sekitar 50 warsa. Wajahnya masih kelihatan gagah, namun yang aneh adalah mata kanannya yang cacat sehingga hanya kelihatan putihnya saja. Suaranya dingin dan kaku. Orang muda, kau berperkara dengan kami? Apa kau pikir bisa kabur senaknya saja dari tangan kami? Dengan tenang Gandung menatap orang itu. Maaf, Ketua, aku tak mengerti maksudmu. Apa perbuatanku melindungi nona ini yang kau anggap berperkara dengan golongan kalian? Gadis itu adalah buruan ketua kami. Kau harus menyerahkan padaku. Untuk dibawa, kalau tidak, kalau tidak apa? Balas Gandung. Matanya sudah mulai bersinar tajam penuh kemarahan. Dia adalah jenis orang yang paling tidak suka diancam, dan orang ini sepertinya belum sadar kalau jawabannya nanti akan menentukan akhir hidupnya. Kalau tidak, maka kau pasti mati. Baik, ku beri kesempatan kau menyerang 3 jurus, dan kalau kau tidak berhasil, kepalamu akan kuratakan dengan jalan berbatu ini. Suara Gandung mulai terdengar dingin, sinar matanya berkilat. Sombong, kau belum tahu siapa aku. Berkata demikian orang itu berjalan perlahan ke depan sambil tangannya mendorong dada Gandung. Tampaknya dia masih memandang enteng. Laki-laki itu terkejut bukan kepalang. Dorongannya adalah pukulan dengan pengerahan 6 bagian-bagian tenaganya. Tapi pemuda itu tidak bergeming sedikit pun. 2 kali lagi, harap pergunakan sebaik-baiknya. Dia mendengus marah, dan sekejap kemudian tangannya sampai ke siku telah berubah ke pucat-pucatan dan berbau harum. Itulah ilmu pukulan 10 racun. Rasakan kehebatan Datuk Sesat Racun Selatan. Sekali membentak, tubuh Datuk Sesat itu meluncur ke depan sambil memukul dengan hawa pukulan disertai pengerahan tenaga 8 bagian. Namun Gandung hanya diam saja. Rupanya dia tahu bahwa ini hanya pancingan saja. Segera mengerahkan tenaga jubah emas 9 matahari, di mana tenaga dalamnya sampai ke tahap awan yang membuat semua pukulan lawan seperti menembus tubuhnya tanpa penghalang. Datuk Sesat Racun Selatan terkejut setengah mati. Pukulannya seperti tembus, seolah-olah dia hanya memukul bayangan. Lewat 3 jurus, dia melihat tangan pemuda itu bergerak aneh dan sangat cepat. Tahu-tahu dia rasakan seluruh tenaganya amblas dan di lain saat dia sudah jatuh terduduk di tanah tanpa tenaga sama sekali dengan kedua sambungan pundak dan sambungan kaki hancur. Pendekar iblis. Iblis asmara. Aha, keluhnya dengan suara tertahan dan nafas putus-putus. Sesaat kemudian tubuhnya mengejang kaku dengan nafas putus.
Gadis yang dari tadi menyaksikan pertarungan tersebut hanya termangu saja. Kejadian yang baru saja dia lihat sungguh sangat aneh. Dia tahu orang berpakaian merah itu adalah seorang yang sangat sakti, salah satu dari dua tangan kanan iblis yang sedang menguasai padepokannya. "Nona, apa kau baik-baik saja?" Gandung bertanya perlahan saat melihat gadis itu hanya termenung. Gadis itu tersentak dari lamunannya. Sejenak dia menatap Gandung dengan tajam. Sesaat kemudian dia tersenyum dan berdiri. "Benarkah yang dikatakan iblis itu tentangmu bahwa kau adalah..." Suaranya agak ragu. "Pendekar itu." Gandung menatap gadis itu sejenak kemudian membalas, "Ah, itu hanyalah suatu nama pemberian orang." Ih, Gandung terkejut dan tidak melanjutkan kata-katanya karena gadis itu tiba-tiba saja menjatuhkan diri di hadapannya dengan wajah yang terlihat sedih. Nona, ada apakah?" "Aku Hong Tilin, murid ketiga dari guru Naga Gading Mata Satu menjadi ketua padepokan Naga Gading." Dia terdiam sejenak sambil menarik nafas panjang kemudian melanjutkan dengan perlahan. "Padepokan Naga Gading kami hidup damai dan selalu tertutup dari dunia luar. Tapi 1 bulan terakhir ini telah muncul seorang iblis yang sangat sakti yang mengambil alih padepokan Naga Gading. Bahkan guru pun tak kuat menandinginya dan dikalahkan hanya dalam 5 jurus saja. Orang yang baru mati ini adalah salah satu dari tangan kanannya yang sangat sakti." Gandung tertarik, "Siapakah iblis yang kau maksudkan itu?" "Kami tidak tahu namanya. Dia datang bersama dengan seorang wanita cantik." Saat itu mulai menjelang sore. Gandung menawarkan untuk mengantarkan Hong Tilin menemui Datuk Naga Kuning yang kemudian disambut baik oleh sang gadis. "Berapa jauhkah waktu yang dibutuhkan untuk tiba di tempat Paman Fan Min? Kalau kita berangkat sekarang dengan kuda, akan tiba menjelang pagi," sahut Gandung menjelaskan dengan tenang. Adakah cara yang lebih cepat? Mungkin bisa kurang dari 3 pentungan. Tapi, Gandung agak ragu, mukanya memerah karena jengah. "Kalau begitu, kita tempuh saja cara itu, dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu." Hong Tilin berdiri sambil tersenyum senang. Kembali hendak dilanjutkan perkataannya tapi matanya kemudian dikernyitkan saat melihat pemuda itu diam saja dengan muka merah. Kau mengapakah?" Tidak, hanya saja kalau mau mempercepat waktu, artinya aku harus menggendongmu." Gandung risih, namun tetap ditatapnya gadis cantik di depannya ini dengan tatapan ragu-ragu sambil menunggu reaksi si gadis. Sesaat kemudian gadis itu menunduk malu, tapi suaranya keluar perlahan, hampir tidak terdengar. Kalau memang hanya itu, terserah, aku menurut saja. Tapi bagaimana dengan kakakku, apa kau juga melihatnya?" Hong Tilin menjawab terbata-bata sambil mengalihkan topik pembicaraannya pada hal yang lain. Namun sesungguhnya hatinya pun bergetar tidak karuan. "Ya, aku melihatnya. Dia memang terluka namun masih dapat bertahan. Biar ku tengok dia sebentar, kau tunggulah." Belum habis gema suaranya, tiba-tiba orangnya sudah lenyap dalam sekejap. Hong Tilin terkejut dan melongo ke kanan-kiri untuk mencari bayangan pemuda itu. Tak lama kemudian, dalam 2 kali tarikan nafas saja, tubuh yang tadinya lenyap sudah muncul seperti asap saja di depannya. "Sudah ku cari dalam radius 200 kaki tapi tidak ada. Kupikir dia akan baik-baik saja karena ada orang pandai yang menolongnya. Aku hanya menemukan kelima mayat pengeroyoknya mati dengan tubuh terkena pukulan bertenaga dalam tinggi." Gandung memberitahukan hasil penelitiannya dalam 2 kali tarikan nafas tersebut. Hong Tilin hanya menatapnya dengan tatapan setengah tak percaya, tapi juga setengah kagum. "Baiklah, semoga dia tidak apa-apa. Kalau begitu marilah kita pergi menemui pamanku dulu." Meski mulutnya berkata demikian, namun toh hatinya gundah juga memikirkan keadaan kakak seperguruannya itu. Namun segera dikuatkan hatinya. "Baiklah, kalau itu kemauanmu Nona, marilah." Berkata demikian, tangan Gandung terulur merangkul pinggang gadis itu dan di lain saat tubuhnya berkelebat cepat bagaikan hembusan angin dengan ilmu menunggang awan fansipahnya atau terbang menunggang awan langit. Pegunungan Ular adalah sebuah tempat yang indah dengan pemandangan alamnya. Tidak ada lain yang membuat tempat ini unik selain bentuknya yang memanjang seperti naga yang sedang tidur. Puncaknya yang tinggi selalu ditutupi oleh kabut,
meskipun di siang hari sehingga menjadikan tempat tersebut menjadi istimewa. Seorang kakek tua berambut putih panjang dibiarkan riap-riapan nampak sedang duduk bersila di atas sebuah batu. Wajahnya masih tampak gagah walaupun usianya sudah mendekati 80-an. Sinar matanya mencorong tajam menandakan tenaga dalamnya sudah amat tinggi. Di tangan kakek itu memegang sebuah pedang pendek tipis yang gagangnya terbuat dari emas berbentuk kepala naga. Kakek ini bukan lain adalah Datuk Naga Kuning, penghuni puncak ular ini. Selama berwarsa-warsa memang hanya ada 1 atau 2 orang yang mengetahui tempat persembunyian manusia sakti ini. Bahkan adik seperguruannya sendiri Naga Gading Mata Satu tidak tahu kalau selama ini sudah 5 warsa, dia menetap di pegunungan ular tersebut. Itulah yang menyebabkan sampai sebegitu jauh mencari, tetap Hong Tilin dan kakaknya tidak dapat menemukan kakek tersebut. Kakek itu menggerak-gerakkan tangannya dengan gerakan lambat saja, tapi anehnya ujung pedangnya terlihat berkelebat amat cepatnya tanpa suara, tanpa meninggalkan bayangan dan menusuk, membabat ke segala arah. Kadang-kadang tenaganya seperti mengurung dan membetot lawan dari segala penjuru, tapi kadang juga berubah dari ujung pedang keluar tenaga yang mendesak untuk memecah tenaga lawan ke segala penjuru. Inilah ilmu pedang ciptaannya yang diberi nama ilmu 13 gempuran Dewa Naga yang dahsyat. Ilmu ini adalah hasil keyakinannya selama berwarsa-warsa merantau. Saat kakek ini mulai memasuki puncak pengerahan ilmunya, tiba-tiba terdengar suara perlahan berbisik kuat di telinganya. "Ah, tetua, belum pernah kulihat ilmu ini. Biarlah ku mencobanya." Kakek itu terkejut karena belum habis gema suara hilang dari telinganya, bagaikan asap saja, di depannya telah muncul seorang pemuda tampan yang masih muda yang mulai membalas menyerangnya dengan sentilan-sentilan. 10 tenaga jari pedang yang halus, tajam dan amat kuatnya. Dia kenal siapa pemuda tersebut. Mereka bertemu karena sudah beberapa kali pemuda itu datang berkunjung. Dia tahu pemuda ini memiliki ilmu sakti, tapi mereka memang belum pernah bergebrak 1-2 jurus sebelumnya. Kini menyaksikan pemuda itu dapat seenaknya menerobos ke dalam lingkaran hawa pedangnya yang dahsyat tanpa terluka, bahkan dari serangan yang dilancarkannya dia tahu tenaga pemuda itu tidak berada di bawahnya. Kakek tersebut jati bersemangat. Dia segera memutar pedangnya tanpa ragu lagi. "Hahaha. Tiadanya, nah, kau punya ilmu sehebat ini, mari-mari bermain-main sebentar." "Ah, segala jurus tusuk jarum begini mana boleh dibanggakan? Mohon kemurahan tetua untuk tidak menurunkan tangan keras." Gandung membalas kalem sambil tangannya memainkan pukulan 7 jari halilintar. Hawa pedang dari ke-10 jarinya bergantian menyerang tak kalah hebatnya, mendesak permainan pedang lawan. Sementara pengerahan tenaganya menciptakan medan tenaga yang membungkus mereka berdua sehingga tidak ada hawa pedang yang nyasar. Hebat sekali akibat yang dihasilkan oleh pertarungan kedua tokoh kosen ini. Sekilas nampak mereka seperti sedang bertarung dalam sebuah balon kasat mata. Hawa pukulan mereka yang tajam membentuk lingkaran yang hanya memantul di sekeliling mereka tanpa menyebar keluar range. Keadaan ini sangat berbahaya karena keduanya tidak hanya harus menjaga ancaman serangan dari depan, tapi juga pantulan tenaga dalam yang dipantulkan oleh dinding kasat mata di sekeliling mereka. Lewat 50 jurus, keadaan yang tadinya sama kuat, mulai berubah. Datuk Naga Kuning mulai berkeringat. Perlahan tapi pasti, mulai terlihat siapa yang lebih unggul. Gandung sendiri tidak terlalu kesulitan. Sejauh ini dia baru mengerahkan 70% tenaganya dan memainkan pukulan 7 jari halilintar sampai 4 jurus berturut-turut, yaitu jurus-jurus, jari api halilintar, jari 1000 pedang, jari jarum rembulan dan jari angin dan petir. Namun akhirnya kakek di depannya ini hampir tidak kuat menahannya. Segera dia mengendurkan serangan dan menarik perlahan medan tenaga yang menahan hawa pedang mereka sehingga tidak menyebar. Kemudian sambil membentak keras, dia melompat mundur sambil menjura. "Tetua, maafkan kekurang ajaran ini." Kakek itu mengatur peredaran darahnya sehingga tenang kembali. Hatinya terkejut bukan main. Tadinya dia sangat membanggakan kehebatan ilmunya karena selama ini belum pernah menemukan tandingannya. Bahkan dengan pengalamannya selama ini, membuat dia bisa berandeng bersama dalam kelompok 4 dewa kampa yang sangat sakti, dan meski 5 iblis dan 4 padepokan sesat pun tidak akan dapat berbuat banyak terhadapnya. Tapi anak muda di depannya ini membuka lebar-lebar matanya.
Ternyata di atas langit masih ada langit. Gandung tahu kegundahan hati orang, segera dia coba menghibur. Tetua, sesungguhnya semua ilmu-ilmu dahsyat yang Yunir pelajari ini semua adalah ajaran guru penasihat agung, ibu guru panglima perang dan mendiang guru mata malaikat. Gandung lalu menyebutkan 3 nama tokoh yang membuat orang tua itu terkejut setengah mati. Karena nama-nama itu adalah tokoh-tokoh legenda yang ada bagaikan dongeng. Wah, pantas saja kalau begitu. Sesungguhnya kau sangat beruntung karena semudah ini sudah mewarisi ilmu-ilmu yang dahsyat seperti itu. Wah, bakal ramah rimba hijau nanti kalau ada orang-orang muda seperti engkau. Beberapa warsa silam bertemu engkau di tebing Gunung Fansipan dalam perantauanku. Kau bersama tetua pincang selalu menerima kehadiranku di dalam gua kalian. Setelah berkata demikian, kakek itu mengalihkan pandangannya dengan penuh selidik ke arah gadis yang sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka berdua. Ah, tetua, Nona itu adalah murid keponakanmu. Dia murid dari mendiang tetua naga gading mata satu. Mendiang, kakek itu terkejut. Tak kuasa Hong Tilin menahan air matanya dan sesaat kemudian dia sudah menjatuhkan diri di hadapan Cunyetu sambil sesegukan sedih. Perlahan Datuk Naga Kuning mengangkat bahu gadis itu. Ceritakanlah semua yang kau ketahui. Hong Tilin menenangkan dirinya dan kembali secara singkat dan jelas. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada pamannya itu. Tentang pengambil alihan manusia iblis yang sangat sakti dan semua kisah perjalanannya sampai dia bertemu dengan Gandung yang menyelamatkannya. Tahukah kau siapa iblis tersebut? Tidak tahu, gadis itu menggelang kepala. Kami hanya tahu bahwa dia mahir menggunakan pedang. Setelah mendengar semua cerita itu, sang kakek terdiam. Agak lama akhirnya dia menarik nafas panjang. Sebenarnya sudah 10 warsa ini meninggalkan segala urusan-urusan dunia seperti ini. Matanya menerawang jauh ke depan. Gandung melihat kegundahan hati si orang tua. Dia lalu berkata perlahan dengan ilmu mengirimkan suara jarak jauh. Tetua, jika kau dapat melatih dan mewariskan ilmumu pada nona ini, masakan dia mudah dipermainkan lagi. Kakek itu mengangguk-angguk kemudian menatap Hong Tilin. Aku sudah berjanji untuk tidak turun gunung. Soal masalah padepokan naga gading, rasanya bila Yunior sudah menyanggupi, pasti tidak akan ada halangan lagi. Bagaimana? Apakah ide ini kurang bijaksana? Gandung hanya tersenyum. Kakek itu kembali melanjutkan dengan suara tegas. Sedangkan kau hanya boleh tinggal selama 1 warsa di tempat ini untuk mewarisi ilmu-ilmuku. Apakah sanggup? Tanpa terasa berlinang air mata si gadis. Terserah paman saja, Hong Tilin hanya menurut saja. Demikianlah sejak saat itu Hong Tilin tinggal di sana mempelajari ilmu-ilmu tetua itu dengan tekun. Datuk Naga Kuning juga tidak tanggung-tanggung menurunkan ilmunya, bahkan juga membantu dengan penyaluran tenaga dalam ketubuh gadis itu. Sementara Gandung hanya 7 hari saja tinggal di Pegunungan Ular. Selama itu hubungannya dengan gadis itu makin akrab dan manis. Dia juga membantu gadis itu dengan membuka semua peredaran darahnya dengan penyaluran tenaga dalam Kidung Pamungkas seperti yang dia lakukan pada Saumai dulu. Dan ini sangat berguna kelak. Setelah genap 1 minggu, akhirnya dengan berat hati, gadis itu melepas kepergian Gandung. Penolong, hati-hatilah. Nampak matanya setengah mengambang dengan air mata. Sesungguhnya hatinya sudah terpaut pada pemuda ini. Cuma tetap masih sukar baginya untuk mengungkapkan secara berterang karena selama ini Gandung juga tidak pernah mengatakan perasaan hatinya. Hanya saja sikap pemuda itu padanya sangat baik dan juga mesra. Gandung juga bukanlah orang bodoh. Dia tahu gadis ini sangat perhatian padanya. Entah kenapa, dia pun merasakan bahwa perasaan yang dia miliki kepada gadis ini sama hangatnya seperti yang dia miliki pada Saumai. Gadis yang dia tidak tahu di mana sekarang. Di bawah cahaya rembulan malam itu, dia melihat wajah gadis itu sangat cantik sekali dengan kulit putih mulus dan tubuh langsing dan padat menggairahkan. Perlahan, namun pasti, tangannya terulur pada pinggang sang gadis dan di lain saat tubuh mereka saling mendekap erat dengan bibir berciuman mesra. Sementara bibir mereka saling memagut hangat, tangan Gandung meremas tubuh gadis itu di bagian pinggul, pinggang sampai ke buah dada yang padat kencang itu. Reaksi Hong Tilin juga tak kalah serunya. Di samping, merangkul dengan pasrah, dari mulutnya tak henti mengeluarkan arengan manja.
Namun situasi seperti itu tidak berlangsung lama. Gandung segera menyadari keadaannya. Sontak dia melepaskan rangkulannya dan melompat mundur. Dia melihat keadaan gadis itu dengan pakaian yang nyaris terbuka. Hatinya menyesal sekali. Kau kenapakah? Nemoifilin, maafkan aku. Aku tak bermaksud untuk tidak menghormatimu. Gadis itu memandang dengan mata penuh selidik. Engkau tidak sedang mempermainkanku bukan? Tidak. Sungguh, aku sangat menyesal melakukan ini padamu. Karena aku menghormatimu dan juga menyukaimu. Gandung tergagap menjawabnya. Tatapan gadis itu menjadi lembut kembali. Perlahan dia merapikan bajunya sambil bergumam kepada diri sendiri. Aneh, seorang iblis asmara yang alim. Kau benar Moifilin. Aku memang iblis asmara yang alim pada gadis manis sepertimu. Selesai berkata demikian tubuhnya kembali mendekat dengan cepat dan di lain saat sudah mengecup bibir gadis itu sambil kemudian berkelebat pergi. Sampai jumpa lagi Moifilin. Hong Tilin masih berdiri kaku seperti tidak sadar. Perlahan kemudian dia sadar dari lamunannya tatkala terdengar suara pamannya memanggil. Gandung berkelebat cepat. Dia telah mendapat informasi yang jelas dari Hong Tilin tentang padepokan Naga Gading dan sekarang dia sedang menuju ke tempat itu. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, akhirnya dia mendekati sebuah telaga yang menjadi markas padepokan tersebut. Keadaan telaga itu sangat unik. Di tengah-tengahnya dikelilingi hutan yang sangat lebat sehingga tidak mudah untuk menyelidiki tempat itu. Airnya yang berwarna kuning pekat membuat telaga itu disebut Telaga Naga Kuning. Tidak ada jalan lain untuk ke tempat itu selain menggunakan perahu. Dan tentu saja semua yang menggunakan perahu akan sangat mudah terdeteksi oleh para penjaga di seberang telaga tersebut. Gandung menunggu cuaca mulai menjelang malam sehingga tidak mudah terdeteksi. Dia tahu bahwa tempat seperti ini pasti banyak penjaganya. Segera ia mengerahkan menunggang awan fansipanya. Tubuhnya melesat ke udara dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Setelah di udara, tangannya dipukulkan ke udara sehingga membentuk awan tebal sebesar tubuh orang dewasa. Saat kakinya hinggap di awan dan menutup, kembali tubuhnya melesat cepat dan mendarat manis di atas sebuah pohon tinggi di seberang telaga itu. Ada banyak penjaga yang menjaga, tapi satu pun tak ada yang melihat kedatangannya. Bahkan menyadarinya pun tidak. Tempat itu sangat luas. Gandung berkelebat sangat cepat sehingga para penjaga hanya mengira itu burung walet yang sedang terbang. Setelah sekian lama, akhirnya tibalah Gandung di bagian belakang dari markas padepokan Naga Gading tersebut. Tempat itu agaknya hanya dijaga oleh 1-2 orang saja dan mirip sebuah taman yang indah, yang dihiasi dengan lampion-lampion berbentuk naga. Dari atas sebuah pohon, mata Gandung yang tajam melihat bayangan seorang wanita yang bertubuh indah sedang duduk sendiri di pinggir sebuah kolam ikan. Wajahnya belum terlalu jelas karena gadis tersebut sedang menunduk. Namun ketika dia memperhatikan terus, dia sangat terkejut. Di pinggang gadis itu mengenakan ikat pinggang putih yang di ujungnya digantungi sebuah stempel kecil yang berukiran. Dia sangat kenal dengan stempel dan juga ikan pinggang putih tersebut karena kedua benda itu adalah hadiahnya pada seorang gadis yang lalu. Setelah memandang ke kanan ke kiri untuk memastikan situasi, tangannya bergerak ke arah 3 orang penjaga yang dia lihat sedang bersembunyi. Di lain saat mereka semua kaku tanpa mengeluarkan suara. Tubuhnya kemudian berkelebat di belakang gadis itu. Mo Saomei. Gadis itu tersentak dan membalikkan wajahnya sambil menatap orang yang bersuara memanggil namanya. Matanya yang indah terbalik kaget hampir-hampir tak percaya. Ya, wajah ini adalah wajah yang dirindukannya siang dan malam. Wajah yang tak pernah hilang dari ingatannya, yang memacu semangatnya untuk berlatih siang malam tanpa henti. Gandung, kaukah itu? Tanyanya dengan suara tergagap. Dengan tersenyum Gandung mengangguk. Ternyata gadis ini tidak melupakannya. Benar Mo Saomei, ini aku, Gandung. Bagaimanakah kabarmu akhir-akhir ini? Perlahan dia melangkah maju mendekati gadis itu. Saomei juga melangkah maju perlahan, tapi tiba-tiba keningnya dikenyitkan. Dia seperti teringat sesuatu dan itu membuat wajahnya berubah pucat ketakutan. Gandung, mau apakah kau kemari?
tempat ini sangat berbahaya. Serunya perlahan sambil kepalanya melengok ke kanan ke kiri dengan waspada. Gandung melihat kekhawatiran sang gadis, maka dia tersenyum dan berkata meyakinkan. Oi Sao Mai, kau sudah mengetahui siapa aku. Mengapakah kau masih khawatir? Jika ada bahaya, maka aku akan melindungimu. Gadis itu melengak. Benar. Mengapa dia hampir lupa? Pemuda di depannya ini memiliki ilmu yang amat tinggi. Mengingat hal ini, hatinya jadi sedikit tenang. Oi Sao Mai, aku sedang menyelidiki tentang seorang manusia iblis yang mengganggu ketenangan. Tak sangka bertemu denganmu di tempat ini. Baik-baikkah kau? Gandung bertanya sambil memandang gadis itu dengan penuh selidik. Gandung, aku sebenarnya malu meminta pertolonganmu. Tapi bawalah aku pergi dari sini sekarang juga. Nanti aku akan menjelaskannya padamu jika kita sudah jauh dari tempat ini. Bolehkah? Suara gadis itu setengah memohon. Mendengar permohonan gadis itu, Gandung jati curiga dengan keadaan di sekelilingnya. Apalagi ketika dia merasakan suasana di sekelilingnya berubah kelam dengan cepat. Tempat itu seakan-akan dikelilingi hawa magis yang amat kuat dan menyisakan pergerakannya. Dilihatnya, Sao Mai masih terus menatapnya dengan tatapan penuh permohonan. Tampaknya dia tidak terpengaruh oleh perubahan situasi itu. Tak ayal lagi, segera dia kerahkan tenaga murninya yang dilambari dengan sihir sakti 8 dewa untuk menandingi ilmu hitam yang menyerangnya. Segera keadaan kembali normal seperti sedia kala. Dia membalikan tubuhnya mengarah ke arah samping kiri telaga. Sobat, keluarlah, kau tak perlu bersembunyi. Hahaha. Selamat bertemu lagi sobat lama, terdengar suara yang menggelegar di telinganya. Suara itu tak asing dan sesaat setelah sesosok tubuh hadir di hadapannya. Segera dia mengenalinya dan itu membuatnya terkejut. Nguyen Tang. Gandung terkejut karena pemuda di depannya ini adalah pemuda yang paling dicarinya. Teringatlah ia akan malam kejadian yang merenggut nyawa Tianxi. Segera matanya memancarkan cahaya berkilat dan tangan mengepal. Ya, sobat lama, kita bertemu lagi. Tapi kali ini aku tidak akan kecundang seperti dulu lagi. Nguyen Tang yang melihat keadaan Gandung, segera bersiap dalam keadaan siaga penuh. Dia tahu lawan di depannya ini memiliki ilmu yang amat tinggi. Tapi dia juga tidak ragu dengan ilmu Raja Pedang Iblis yang sudah dilatih selama ini. Bahkan banyak ilmu-ilmu lain lagi yang dia pelajari dari para tokoh-tokoh iblis yang dia lebur menjadi satu yang dia namakan tenaga sakti peremuk tulang. Hawa pembunuh kental menyebar dengan cepat di seliling tempat itu. Oi Sao Mai, bisakah kau meninggalkan tempat ini? Suara Gandung lembut, tapi matanya tak berkedip menatap lawan di depannya. Hahaha. Dia tidak akan pergi dari sini sebelum dia menjadi istriku. Racun perawan iblis yang mengunci tenaganya tidak akan dapat dipulihkan tanpa obat dariku. Sebaiknya kau urungkan niatmu. Mata Gandung mencorong tajam. Kata-kata Nguyen Tang di depannya ini telah menjawab semua tanda tanya di pikirannya sejak tadi. Sekejap dia merasa kasihan pada gadis itu, dan matanya melirik sekejap ke arah Sao Mai. Namun walau hanya sekejap saja, nampaknya kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nguyen Tang. Tubuh dan pedangnya berkelebat amat cepatnya. Dengan salah satu jurus yang paling berbahaya dari Raja Pedang Iblis, yaitu jurus 1000 biang iblis membelah sang Buddha, diikuti tangan kirinya bergerak ke arah kepala dan leher dengan salah satu jurus tenaga sakti peremuk tulang yang dahsyat dan keji. Awas! Sao Mai yang melihat itu tiba-tiba memekik memperingatkan. Sebenarnya tanpa diperingatkan pun Gandung yang sudah menduga sejak tadi akan serangan musuh juga sudah bersiap diri. Saat tubuhnya merasakan suara tubuh jatuh ke tanah, ternyata beradunya kekuatan yang maha dahsyat antara keduanya, walaupun tidak secara langsung ditujukan ke arah Sao Mai. Namun karena tidak disokong oleh tenaga dalam, maka itu mempengaruhi kesadaran gadis itu yang langsung pingsan. Sao Mai, slip. Tubuh Gandung melesat cepat keluar dari pertarungan ke arah Sao Mai dan memayangnya dengan tangan kiri. Sementara itu, di saat yang sama, bayangan Nguyen Tang terus mengejarnya dengan gencar sambil mengerahkan dua jurus serangan yang ganas sekaligus yang mengarah ke kepala dan sekitar pinggang. Serangan ini mendatangkan suara mendesing nyaring disertai hawa pedang yang amat tajam. Suatu serangan yang amat dahsyat, yang hakikatnya sangat mustahil ditangkis lawan.
Walau tangan kirinya memanggul tubuh Saomai, namun Gandung tidak kalah hebat. Tangannya kanannya memutar setengah lingkaran dari atas ke bawah di samping tubuhnya, lalu dipukulkan ke arah datangnya serangan lawan, namun bukan menyambut kedua serangan lawan, tapi justru melontarkan 5 larik sinar tajam yang mematikan dari kelima jari tangannya yang menyerang 5 jalan darah Guyentang. Inilah salah satu jurus yang amat dahsyat dari pukulan 7 jari halilintar yang bernama jari 5 unsur yang keluar dari kelima jari tangannya. Tampak walaupun dia bergerak belakangan, namun tenaga pukulan kelima jarinya terasa lebih dahulu oleh lawan. Guyentang terkejut setengah mati dan cepat menarik pulang serangannya sambil meloncat mundur ke belakang. Tampak nafasnya sedikit terengah. Memang benar serangannya sangat susah ditangkis lawan. Namun, andai sesaat saja dia tidak menarik pulang pedangnya, maka dia pun akan termakan oleh 5 larik sinar pedang yang tak kalah kuatnya dari tenaga pedangnya sendiri. Sementara di lain sisi, dia belum dapat menggunakan tangan kirinya yang sudah sejak bentrokan sebelumnya terasa kaku dan susah digerakkan. Gandung berdiri sambil memapah Saomai. Matanya menatap tajam ke arah Guyentang. "Masihkah kau mau melanjutkan pertarungan ini?" Berkata demikian, dia segera mengerahkan lagi tenaganya. Kali ini dia tidak mau ambil resiko, maka segera dikerahkannya tenaga sakti api rembulan ke seluruh tubuh. Dalam sekejap tubuhnya memancarkan sinar keemasan yang dilapisi hawa panas dan dingin yang dahsyat, siap menunggu gempuran musuh selanjutnya. Guyentang mengawasi dengan tatapan licik. Dari bentrokan yang telah terjadi, dia dapati ternyata bahwa dia tidak unggulan dari musuh bebuyutannya itu. Biar bagaimanapun dia bukan orang bodoh yang tidak dapat melihat dan membaca keadaan. Dari tadi dia telah mengerahkan 90% tenaganya, tapi itu pun ternyata tidak banyak mempengaruhi lawannya ini. Apalagi keadaan tangan kirinya yang terluka pada benturan pertama tadi masih belum pulih. Setelah menimbang sesaat, segera dia berkata dengan angkuh, pergilah sebelum aku berubah pikiran, tapi kalau kau berkeras memaksa membawanya, kau akan menanggung resiko kehilangan nyawanya." Gandung terdiam sejenak. Dia juga mengerti bahwa orang seperti Guyentang ini tidak hanya menggertak saja, dan dia sangat khawatir dengan keadaan Saomai. Tapi kalaupun dia memaksa, tetap tidak akan mudah baginya untuk merebut abad penawarnya. Akhirnya dia menarik nafas panjang dan mengenjotkan tubuhnya melesat pergi dari tempat tersebut sambil membawa Saomai tanpa berkata apa-apa. Gandung melesat menggunakan seluruh ilmu meringankan tubuhnya. Tubuhnya tidak terlihat lagi, hanya nampak seperti angin yang berhembus tanpa terlihat orangnya. Tujuannya hanya satu, puncak tebing awan yang jaraknya kurang lebih 5 hari perjalanan jauhnya dengan kuda pilihan. Tapi bagi Gandung, jarak tersebut hanya membutuhkan waktu 2 hari saja. Dia sudah mencoba untuk menyembuhkan gadis itu dengan pengerahan tenaga dalamnya. Tapi dia dapati bahwa usahanya itu, kalaupun harus dilanjutkan, akan memakan habis hampir seluruh tenaga-tenaga dalamnya. Dan itu terlalu beresiko baginya bila musuh-musuhnya mendekat. Jadi satu-satunya tempat aman ialah kembali ke tebing awan. Untuk kembali ke istana ayahnya, membutuhkan waktu lebih dari 2 hari, dan Gandung tidak ada waktu lagi. Istana ayahnya bukanlah pilihan, bisa jadi dia akan dimarahin dan dihukum oleh gurunya.